Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba mempraktekkan public speaking sesuai dengan ilmu yang saya pelajari dalam mata kuliah Etika dan Komunikasi. Sebagai tugas akhir, kami diminta untuk memilih salah satu materi daripada topik-topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat selama periode bulan Maret sampai Mei 2021. Setelah saya ingat-ingat, sebagian besar pada periode tersebut berita masih dimonopoli oleh masalah pandemi COVID-19, seperti masalah vaksin, masalah tsunami COVID gelombang kedua di India, dan juga ditemukannya varian baru dari jenis virus corona ini. Tapi hari ini saya tidak akan menambah stres kita dengan bicara hal-hal yang berat seperti itu. Jadi kita akan intermezzo saja, kita akan membahas hal-hal yang ringan, tapi tetap ada pesan moral di baliknya. Saya akan mengajak kita semua ke negeri dongeng. Memangnya masih ada ya negeri dongeng? Ketika seorang wanita dari keluarga biasa menikah dengan pangeran kerajaan, bukankah itu seperti dongeng Cinderella? Bukankah itu merupakan impian banyak gadis remaja? Foto berikut adalah foto Meghan menjadi seorang turis di halaman istana Buckingham. Berapa banyak di antara kita yang ingin bisa menikah dengan pangeran dan masuk ke dalam istana, tinggal di dalam istana? Saya salah satunya. Tapi garis nasib membawa turis yang dulunya berfoto-foto di depan istana sekarang telah menjadi penghuni istana. Saya adalah orang yang ikut gembira atas pernikahan Harry dan Meghan, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang membawa angin segar bagi kerajaan Inggris yang kita tahu terkenal kolot dan banyak tradisi. Bagaimana tidak? Meghan yang seorang berlatar belakang kulit hitam, seorang artis, dan ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Meghan pernah menikah dan bercerai. Kalau ratu sampai mengizinkan cucunya untuk menikah dengan Meghan, menurut saya itu adalah suatu terobosan yang luar biasa dari kerajaan Inggris. Sebenarnya sebagai seorang putri kulit hitam pertama, saya menaruh banyak harapan kepada Meghan. Saya berharap Meghan bisa menaikkan pamor kerajaan Inggris, bisa melakukan program-program dan kegiatan kemanusiaan, memberdayakan para wanita muda di Inggris, terutama wanita-wanita kulit hitam di Inggris. Seperti kita tahu di Inggris juga banyak pendatang kulit hitam yang menetap di sana. Dan bahkan kalau bisa melebihi pencapaian ibu mertuanya yang terkenal itu, Putri Diana. Jadi saya cukup kaget ketika Meghan melakukan wawancara dengan Oprah Winfrey, wawancara yang kontroversial di seluruh dunia. Di dalam wawancaranya tersebut, Meghan mengatakan bahwa dia merasa tertekan dengan kehidupan di istana, dengan banyaknya protokoler, dengan banyaknya peraturan yang harus dia ikuti. Hidup ini memang banyak aturan dan memang harus ada aturannya. Sedangkan sudah ada aturan saja masih banyak orang yang melanggar. Pernikahan adalah satu paket. Satu paket antara suka dan duka. Satu paket berikut ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, bahkan keluarga besar. Satu paket pula antara fasilitas dan tanggung jawab yang harus dipikul. Apalagi untuk seorang putri yang menikah dengan pangeran, yang pernikahannya disaksikan oleh begitu banyak orang di dunia, yang mendapat gelar bangsawan, yang kemana-mana dikawal, memakai busana rancangan desainer terkenal di seluruh dunia. Mbak Meghan, privilege sebesar itu tentu mahal harganya. Tentu banyak kenikmatan pribadi
yang harus dikorbankan untuk bisa tetap menikmati fasilitas tersebut. Sebenarnya banyak yang disampaikan dan yang dibicarakan oleh Meghan kepada Oprah dalam wawancaranya, tetapi hari ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan fokus pada satu hal, yaitu masalah rasisme. Karena menurut saya, masalah rasisme ini adalah suatu isu yang berat dan suatu isu yang sensitif pula. Sebenarnya Meghan tidak melihat bahwa Ratu sudah mendobrak tradisi dengan mengizinkan Meghan untuk menikah dengan cucunya yang masih bujangan. Pengorbanan Ratu itu tidak dibalas dengan prestasi yang setimpal oleh Meghan. Yang ada justru membuat kontroversi dalam kerajaan Inggris lewat wawancara tersebut. Mungkin Meghan lupa bahwa rasisme tidak hanya terjadi di Inggris. Di negara-negara manapun, bahkan di Amerika sekalipun, masih terjadi rasisme. Orang-orang keturunan Afrika Amerika, mereka sering mengalami rasisme dalam bidang politik, pendidikan, bahkan fasilitas sosial. Dan saat ini rasisme di Amerika bukan hanya menimpa warga-warga berkulit hitam, bahkan orang-orang Asia sekarang ini juga menjadi korban rasisme di Amerika. Seperti kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini orang Amerika melakukan tindak rasisme dan kekerasan terhadap masyarakat keturunan Asia yang tinggal di sana. Mereka bukan hanya mendapat kekerasan secara verbal, tapi mereka juga mendapatkan kekerasan secara fisik. Mereka dipukul, bahkan ada pula yang diludahi. Jadi, rasisme itu memang menjadi topik dan menjadi isu yang terjadi di banyak negara. Tokoh berikut ini juga merupakan seorang korban rasisme di Amerika. Dia adalah seorang wanita biasa dengan prestasi yang luar biasa. Tokoh ini adalah idola saya. Michelle Obama. Michelle Obama adalah First Lady kulit hitam pertama di Amerika. Dia lahir sebagai wanita kulit hitam dari kelas pekerja. Tetapi Michelle bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Dan cita-citanya itu membuat dia sejak kecil dilecehkan, dihina, dianggap remeh oleh teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa cita-citanya untuk menjadi seorang pengacara wanita itu adalah mimpi yang terlalu muluk. Kalimat itu diucapkan berulang-ulang sampai pada suatu tahap Michelle merasa bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut adalah benar. Tapi apakah Michelle menyerah? Seperti yang kita tahu bahwa Michelle berhasil mengalahkan stigma yang ada di masyarakat. Dia bisa menunjukkan kepada orang-orang yang melecehkan dirinya, orang-orang yang bertindak rasis atas dirinya, bahwa walaupun sebagai seorang wanita kulit hitam, dia tetap bisa berkuliah di Princeton University. Di mana Princeton University di Amerika itu adalah suatu universitas yang terkenal, universitas favorit, dan sebagian besar mahasiswanya itu justru adalah orang-orang kulit putih. Dan Michelle berani mendaftar ke sana dan dia diterima di sana, dan bahkan dia lulus dengan nilai yang sangat bagus. Sebenarnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak yang bisa dilakukan oleh Meghan untuk memberikan kontribusi bagi rakyat Inggris. Seperti apa yang dilakukan oleh Michelle Obama. Selama kondisi pandemi ini, Michelle Obama aktif menjadi duta daripada organisasi Global Partnership Education. Ini adalah suatu organisasi kemanusiaan yang berfokus pada masalah pendidikan anak-anak remaja. Jadi, organisasi ini mau memastikan bahwa anak-anak remaja di Amerika, mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak selama masa pandemi dan juga sesudah masa pandemi nanti. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pernah menjadi korban rasisme, atau bahkan mungkin saat ini ada di antara kalian yang masih menjadi korban rasisme, baik itu karena
faktor gender, faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, maupun karena agama kalian, jangan memposisikan diri kita sebagai seorang korban. Wawancara di televisi tidak akan menyelesaikan masalah. Wawancara di televisi tidak akan membuat masalah berubah. Yang ada justru membuat rakyat ikut beropini di dalam media sosial. Kalau Michelle Obama bisa, kita semua juga bisa. Karena kita semua sama dengan Michelle, tidak berdarah biru. Saya Minta Wahyuni, terima kasih.